Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak lulus kuliah 4 tahun lalu, Mala, gadis 27 tahun asal Bandung, memilih untuk berkarir di Jakarta. Dia bekerja di sebuah perusahaan konsultan bangunan swasta yang cukup besar di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebagai seorang arsitek, dia lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kantor untuk merancang bangunan yang menjadi proyek kantornya. Setiap akhir pekan, Mala selalu pulang ke rumah orang tuanya di Bandung, kecuali jika ada proyek khusus yang mengharuskan dia tetap di Jakarta. Suatu hari, Jumat sore menjelang akhir pekan, Mala sedang dalam perjalanan dari kantornya menuju stasiun. Dia lebih sering menggunakan kereta api sebagai moda transportasi rutinitas pulang ke Bandung ketimbang naik bus atau travel. Selepas maghrib, dia tiba di stasiun Gambir. Kereta akan berangkat 1 jam lagi. Mala menyempatkan sholat maghrib di musola yang tersedia di sana. Setelah itu dia bersiap menunggu kereta di jalur keberangkatan. Melalui pemesanan online, dia memesan tiket dengan nomor bangku 13D di gerbong 3. Tiket itu tak ada yang spesial, sebab ia langsung cetak tiket tanpa memilih bangku tertentu. Saat menunggu di peron, sekilas Mala melihat ada sosok berpakaian putih berdiri di seberang tempat dia berdiri. Sosok itu terlihat seperti wanita. Ia memiliki rambut sepanjang bahu, pakaiannya berwarna putih gading, dan mengenakan sepatu pantofel serta kaos kaki. Biasanya, jika sedang menunggu, ia senang memperhatikan atau berkeliling seputaran stasiun. Namun kali ini ia tidak berhasrat melakukan kebiasaannya. Ia dalam kondisi sangat lelah dan berusaha mengabaikannya. Selain itu, kondisi senja ini di stasiun juga ramai. Banyak orang yang bepergian di akhir pekan. Tak lama kemudian terdengar melodi musik khas stasiun dan pengumuman dari pengeras suara. Kereta yang ditunggu sudah datang. Penumpang kereta diminta bersiap-siap. Mala pun memeriksa tas dan beberapa barang bawaannya. Ketika kereta sudah masuk jalur dan berhenti, kemudian pintu terbuka. Mala bergegas masuk ke gerbong 3. Sebelum masuk, ia sempat melemparkan pandangannya ke peron seberang dan tampak sosok wanita itu masih berdiri justru menatap langsung ke arah Mala. Sempat terjadi kontak mata sekilas, namun Mala segera mengalihkan pandangannya kembali ke layar handphonenya. Dia berjalan di lorong antar bangku di dalam gerbong mencari nomor kursinya. 13D, nah ini bangkuku, gumam Mala. Setelah meletakkan tasnya di bawah bangku, nomor bangku D berada di samping jendela. Mala duduk dan melemparkan pandangannya keluar jendela ke arah seberang peron. Perlahan kereta berangkat. Tampak sosok wanita itu masih terlihat di lokasi yang sama dan menatap tajam ke arah Mala. Ia segera membuang pandangannya, tak ingin memikirkan tentang kehadiran sosok tersebut dan kembali asik dengan handphonenya. Tak lama setelah kereta berjalan, Mala baru menyadari kalau ternyata di sekitarnya sangat hening. Kok tumben sepi banget nih gerbong? Padahal tadi waktu menunggu di stasiun situasinya cukup ramai karena di akhir pekan. Batin Mala sambil menatap sekeliling gerbong. Biarin aja deh, mending aku dengerin musik aja. Setelah 40 menit kereta berjalan, rangkaian gerbong itu berhenti di salah satu area pemberhentian. Ia melihat samping kanan kiri orang-orang mengantri di peron. Sepertinya orang-orang itu sudah tahu tempat duduk masing-masing. Aneh, mereka nggak ada satupun yang bawa tas atau koper, gumam Mala. Kemudian ia balik lagi dengerin musik sambil memejamkan mata. Tiba-tiba dia merasa ingin buang air kecil. Segera ia pun bangkit dari bangkunya mau ke toilet. Sesaat ia melihat bangku sebelahnya 13C masih kosong. Jadi tak perlu permisi, langsung gaspol menuju toilet.
Ketika tengah berada di dalam toilet, tiba-tiba lampu mati. Suasana gelap membuat Mala kaget dan sedikit panik. Ia pun bergegas untuk segera keluar dari toilet. Saat keluar dari toilet, ia bertemu dengan seorang kondektur dan segera melaporkan kejadian lampu padam di toilet itu. Namun kondektur itu merespon hanya dengan anggukan tanpa sepatah kata pun. Saat Mala kembali ke tempat duduknya, ia terkejut karena bangku 13C sebelahnya sudah diduduki oleh sosok wanita. Mau tak mau ia permisi terlebih dahulu. Setelah duduk, ia mencoba berbasa-basi dengan wanita itu dengan memulai pembicaraan. Mala menanyakan tujuannya kemana. Akan tetapi respon wanita itu tidak seperti yang diharapkan. Mala diminta untuk diam dengan kode jari telunjuk di depan bibir. Akhirnya Mala memutuskan untuk tidur saja. Baru sekitar 10 menitan entah kenapa perutnya mendadak lapar selapar-laparnya. Namun ia juga masih keheranan kenapa tak ada satupun pramusaji yang lewat di gerbongnya. Sementara penumpang yang baru duduk di sebelahnya, bangku 13C, hanya diam dan pandangannya hanya ke depan. Begitu juga dengan penumpang lainnya yang naik barengan wanita di sebelahnya, semuanya hanya diam dan memandang ke depan. Mala mencoba menyembunyikan kecurigaan dengan situasi yang menurutnya sangat aneh dan janggal. Karena tak tahan lagi menahan lapar, akhirnya Mala memutuskan akan ke gerbong restorasi. Lagi, ia terpaksa menyapa sosok di sampingnya dengan kata permisi untuk menuju restorasi. Entah apa sebabnya, perjalanan ke restorasi terasa sangat berat dan jauh. Sepanjang lorong bangku menuju restorasinya rasanya kok panjang banget. Mala melirik ke kanan dan kiri melalui sudut matanya dan ternyata benar, orang-orangnya diam-diam semua. Akhirnya sampai juga di restorasi. Kok aneh ya? Kenapa di sini suasananya ramai dan bising suara orang berbicara? Batin Mala. Berbeda banget dengan situasi di gerbong tempat duduknya. Ia pun menemui pramusaji restorasi dan memesan nasi goreng untuk mengganjal perutnya. Pramusaji tersebut menjawab ramah dan tak lama sudah menyajikan pesanan Mala sambil menanyakan gerbong tempat duduknya. "Silahkan Mbak, maaf Mbak dari gerbong berapa?" tanya pramusaji sopan. "Gerbong 3, bangku 13D Mbak," jawab Mala. Terlihat pramusaji itu bingung dengan jawaban Mala. "Maaf, gerbong berapa Mbak?" "Gerbong 3, tanyanya mengulang jawaban Mala. "Iya, saya di gerbong 3, bangku 13D," ujar Mala mulai kesal. "Ini tiket saya," katanya menunjukkan potongan tiketnya. Kemudian pramusaji itu pergi meninggalkan Mala yang langsung makan nasi goreng pesanannya. Tak lama kondektur kereta menghampiri Mala. Rupanya pramusaji tadi melaporkan Mala kepada kondektur kereta. Ia menanyakan tiketnya. Lagi, kondektur pun bingung. Kepada Mala, petugas itu mengatakan, bangku 13D gerbong 30. Padahal selama perjalanan kondektur itu sudah keliling 3 kali. Mala juga bingung mendengar penjelasan petugas kereta itu. Ia bersikukuh bahwa ia duduk di kursinya sejak keberangkatan. Ia juga mengatakan gerbongnya banyak orang. Mendengar respon itu, kondektur menjelaskan hanya ada 1 orang kondektur dalam setiap perjalanan kereta dan dalam perjalanan kereta kali ini dialah kondekturnya. Kemudian si kondektur mengambil air di botol dan mengucapkan semacam doa. Botol itu diberikan kepada Mala sambil berkata, "Mbak, diminum deh airnya. Nanti mbaknya saya antar ke gerbong ke keretanya," ucap si kondektur. Meski masih bingung, Mala tak lagi mendebatnya. Ia mengikuti jalan kondektur. Kejanggalan itu mulai terkuak. Ketika memasuki gerbong 3, ia melihat orang-orang ramai, bahkan ada yang tertawa. Ternyata yang duduk di sebelahnya bangku 13C adalah bapak-bapak. Padahal tadi dia tahu persis yang duduk seorang wanita. Lantas si kondektur berkata, "Saya baru ingat, Mbak yang saya lihat saat di peron waktu berangkat tadi naik diikutin sama wanita. Saya pikir itu temannya." Seketika
Mala teringat wanita yang berdiri di seberang peron, dan ia yakin saat kereta mulai jalan tadi, wanita itu berada di peron menatapnya dan tidak naik ke kereta. Ia juga baru sadar kalau wanita yang duduk di sebelahnya tadi adalah wanita yang berada di peron itu. Mala langsung lemas. Ia tak tahu apa yang terjadi. Badannya langsung terasa lelah. Ia langsung tidur hingga sampai ke Bandung. Saat tersadar di stasiun Bandung, kondektur kereta yang baik hati itu datang lagi menghampirinya dan Mala diberi minum lagi, serta sepucuk surat dari kondektur. Pesan kondektur itu harus dibaca ketika sudah sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, mandi dan berganti baju, terdengar suara ibu di ruang tengah. "Mal, ini surat dari siapa?" "Kondektur kereta, Bu. Kenapa?" "Tadi dia pesan harus dibaca setiba di rumah," ujar Mala. Ibu berkata, "Kata kondektur itu, kamu ternyata diikuti oleh sosok perempuan dari awal berangkat. Ia masuk ke gerbong yang tak kasat mata, dan hal ini merupakan kejadian langka. Intinya, kamu mengalami masuk gerbong tidak nyata. Untung kamu pergi ke restorasi dan ketemu kondektur itu. Kalau tidak, kamu akan ikut terus gerbong itu entah kemana." Mala terdiam. Baru ia tersadar kebiasaannya main handphone sambil berjalan membuatnya tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Sejak itu, Mala tidak akan membuka handphonenya jika sedang berjalan. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.